Contoh kasus pelanggaran norma. Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial? Pelanggaran-pelanggaran tersebut, misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Dia Agit. Usianya masih belasan tahun. Namun, masa depannya harus hangus karena ia mengenal narkoba. Obat-obatan terlarang ini sangat banyak sekali memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia. Dan selain hanya berdampak bagi tubuh manusia, pengguna narkoba pasti akan berurusan dengan hukum. Pemirsa, aksi perundungan di sekolah terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang siswi kelas 8 SMP dirundung sekelompok pelajar SMP sekolah lain. Korban dikepung 7 pelaku dan mendapatkan kekerasan fisik dari salah satu pelajar.
Video yang direkam oleh salah satu pelajar yang terlibat dalam aksi perundungan ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat korban yang berinisial AR mendapat perlakuan kekerasan fisik oleh salah satu pelajar di Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Selain dicemooh menggunakan kata-kata kasar, muka korban juga sempat ditampar beberapa kali oleh pelaku. Pelaku yang berinisial K bahkan melanjutkan aksinya dengan cara menendang bagian punggung korban hingga terpental beberapa meter. Mirisnya, dalam video tersebut juga terlihat beberapa pelajar yang diduga teman dari pelaku dengan santai merokok di dalam ruang tempat terjadinya perundungan. Diketahui korban yang berinisial AR berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 8 di SMP Islam Ngadirejo. Keluarga korban langsung melapor ke pihak kepolisian Resor Temanggung atas peristiwa yang dialami korban. Orang tua korban sudah melaporkan perkara ini ke Polres Temanggung dan saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Temanggung. Korban 1 orang dan pelaku 1 orang. Menindaklanjuti aksi perundungan, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung temui korban di rumahnya. Pihaknya berjanji akan memberikan perlakuan dan perhatian khusus pada korban, baik secara proses hukum berjalan hingga nanti ketika korban sudah kembali bersekolah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Sekelompok remaja berpakaian seragam sekolah dengan menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bahkan diantaranya tampak menggunakan senjata tajam jenis celurit. Tak hanya menyerang sekolah, remaja tersebut juga menyerang warga yang berusaha menghalau. Aksi tawuran reda setelah petugas kepolisian dan Satpol PP tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, 2 orang pelajar mengalami luka akibat bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya murid di Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri setempat. Kuasa hukum Supriyani keberatan dengan dakwaan yang dibacakan jaksa dan bersikukuh guru Supriyani tidak bersalah. Didampingi kuasa hukum dan kerabat, Supriyani hadir di sidang perdana di PN Andolo, Konawe Selatan, Kamis siang. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Supriyani didakwa menganiaya muridnya hingga lebam di paha April lalu. Guru Supriyani bersikukuh dirinya tidak bersalah. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani menyebut ada kejanggalan dalam proses hukum yang tengah berjalan sehingga akan mengajukan eksepsi. Semuanya itu tidak benar, Pak. Saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu ibu di mana, Bu? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, Bu, ya? Iya, kelas 1B kelas saya. Di kelas 1A siapa? Ibu Guru Lilis Herlina Dewi. Oke. Jadi semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh kejanggalan tadi yang dimaksud apa itu? Misalnya? 28. Ya, kejanggalan itu yang salah satunya itu adalah bahwa terdakwa ini atau Bu ini tidak pernah melakukan perbuatan itu. Sementara itu, Aibda Wahyu, orang tua murid anak didik Supriyani, membantah pernah meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah sebagaimana sempat beredar di media sosial. Amplop yang dikeluarkan oleh suami pelaku, saya tidak tahu apa isinya, dan itu dikeluarkan pada saat pelaku dan suaminya beserta kepala desa Wonoraya itu datang ke rumah kami. Dia keluarkan dan saya sampaikan, apa ini, Ram? Lebih lanjut, Aibda Wahyu menyebut Supriyani dan suami berupaya menemui dirinya beberapa kali untuk minta maaf dan berdamai. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Jakarta, Febriono Tameng melaporkan. Masa remaja merupakan masa di mana kita ingin mengetahui segala hal, termasuk hal yang berkaitan dengan seksual. Pada masa ini, remaja membutuhkan bimbingan berupa pendidikan seks dalam pembentukan pribadinya dengan orang tua dan lingkungannya.
Pendidikan seks sendiri merupakan suatu pengetahuan yang diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Hal ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, perkembangan alat kelamin, menstruasi, serta mimpi basah. Selanjutnya, mari kita beralih ke seks bebas. Seks bebas merupakan bentuk perilaku seksual yang dilakukan pasangan berdua nikah. Terlepas dari konstruksi sosialnya, seks bebas seringkali mengacu pada seks yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada setiap pelakunya. Seks bebas bisa terjadi dikarenakan tidak adanya pengendalian yang teguh untuk menjaga perilaku dari resiko-resiko yang bisa merusak masa depan sehingga berakibat fatal. Contoh perilaku seks bebas yang sering kali terjadi di kalangan remaja seperti berciuman, meraba, bahkan sampai melakukan hubungan badan, memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi masa depan. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas yaitu putus sekolah sehingga munculnya kekhawatiran akan masa depannya, hamil di luar nikah pada usia muda, serta beberapa penyakit IMS yang dapat menyerang pelaku seks bebas seperti klamidia, sifilis, gonore, herpes kelamin, kutil kelamin, hepatitis, serta HIV dan AIDS. Oleh karena itu, mari kita mulai menghargai dan menjaga diri dengan cara tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi, menjauhi pergaulan bebas, menjauhi penggunaan narkotika, juga dengan memperkuat pendidikan agama, dan mempererat hubungan dengan orang tua, serta tidak menonton video porno. Terima kasih.